Diamond yang akan dibahas oleh saya sendiri, Kamila Elsabila. Selanjutnya. Oke, dalam pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama, keunggulan Barat. Benarkah bangsa Barat lebih unggul daripada bangsa lainnya? Yang kedua, Bedil, Kuman, dan Baja. Bagaimana Bedil, Kuman, dan Baja mengambil pengaruh dalam peradaban manusia? Yang ketiga, asal-muasal bahasa. Apa yang menyebabkan kita berbicara bahasa kita hari ini? Yang keempat, domestifikasi. Mengapa kita bisa mencicipi aneka ragam makanan dan memelihara hewan bukan dari tempat asalnya? Selanjutnya. Oke, keunggulan Barat. Sebenarnya ketika kita melihat Barat sendiri yang sekarang sebagai sumber peradaban, apa-apa yang berada dalam lingkup Barat dan Amerika sendiri itu dianggap sebagai sebuah kemajuan, baik oleh negara-negara Asia, Afrika, maupun oleh dunia sendiri. Kita tahu banyak sekali penciptaan orang kulit putih. Eropa dan Amerika sekarang dianggap sebagai standarisasi kemajuan dunia. Padahal Barat bukanlah wilayah tempat di mana semua tanaman subur berasal. Hewan domestifikasi pun tidak berasal dari Barat. Jadi apakah Barat lebih unggul? Nah, kita akan bahas kenapa sih kok banyak sekali penemuan-penemuan yang ada dan dirumuskan oleh Barat atau orang kulit putih Kaukasian, dan kita sebagai bangsa lain seakan tidak memiliki kemampuan untuk temuan baru. Benarkah seperti itu? Oke, yang pertama yang kedua kita akan membahas tentang Bedil, Kuman, dan Baja. Bulan sabit subur merupakan sebuah tempat di mana semua tanaman dan hewan yang berhasil didomestifikasi berasal. Jadi di peta dunia itu ada wilayah yang bernama bulan sabit subur. Nah, bulan sabit subur ini merupakan wilayah yang mendukung di mana semua tanaman dan hewan yang sebagian besar berhasil didomestifikasi itu berasal dan menyebar melalui peperangan atau perdagangan dan lainnya. Lalu pemburu kehilangan pamor karena menjadi petani lebih menghasilkan. Seperti kita tahu, sebelum masa pertanian kan ada masa berburu dan meramu. Kenapa sih kok setelah masa berburu dan meramu tiba-tiba ada masa pertanian? Kenapa kok masa berburu dan meramu itu tidak lama gitu? Bukan tidak lama, maksud saya bisa digantikan ke masa pertanian. Karena ternyata bertani itu lebih banyak menghasilkan dan lebih sedikit mengeluarkan tenaga daripada pemburu. Karena pemburu itu kan tidak tentu hasilnya. Kadang-kala dapat, kadang-kala enggak. Sedangkan kalau bertani, pasti meskipun harus menunggu waktu yang lama, keuntungannya didapatkan lebih besar daripada berburu dan meramu. Nah, ternyata ketika perpindahan antara berburu dan meramu menjadi petani itu ada dan hadir, ternyata tuh selain menyebabkan keuntungan, mereka juga menyebabkan satu kerugian. Kita membahas tentang kuman. Petani hidup berkerumun di suatu daerah yang subur, memungkinkan penyebaran penyakit secara cepat. Jadi ketika pertanian kan membutuhkan tanah yang subur. Jadi tanah yang subur itu pasti menarik bagi orang-orang yang ingin mengembangkan pertanian. Nah, akhirnya di sekeliling tanah yang subur itu timbullah pemukiman-pemukiman atau desa-desa. Nah, pemukiman atau desa-desa itu otomatis membuat orang-orang berkumpul. Nah, berkumpul itu akhirnya ternyata menyebabkan penyebaran penyakit itu menjadi cepat. Kenapa? Karena mereka dengan secara tidak langsung maupun langsung menularkan penyakit secara cepat antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, banyak prajurit yang mati karena infeksi dan virus dibandingkan karena senjata. Jadi di buku Guns, Germs, and Steel itu disebutkan bahwa
ternyata di masa-masa perang Dunia I, Perang Dunia II, di masa Victoria juga prajurit yang mati itu lebih banyak karena kena sepsis atau karena senjata biologis. Seperti yang kita tahu itu prajurit Inka karena oleh prajurit Spanyol diberikan selimut yang berisi virus cacar. Akhirnya terjadi wabah cacar di wilayah Inka sehingga memungkinkan orang-orang Spanyol merebut wilayah Inka tersebut. Lalu semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kenapa sih kok banyak orang-orang yang ingin berekspansi atau menguasai wilayah-wilayah yang kelihatannya lebih subur atau lebih makmur? Yang pertama adalah karena semua orang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti kita tahu, awal mula VOC ke Indonesia itu mereka ingin mendapatkan rempah-rempah, memperjualbelikan rempah-rempah. Dan ternyata keuntungan rempah-rempah itu tinggi gitu. Jadi akhirnya orang-orang VOC dari awalnya mulai rempah-rempah, akhirnya pun mereka merasa keuntungan mereka sangat tidak cukup dan timbullah ketamakan dan mereka pun beralih dari berdagang menjadi penjajahan gitu. Lalu pengetahuan mendatangkan kekuasaan. Kenapa kok pengetahuan mendatangkan kekuasaan? Jadi orang-orang yang dulu banyak berlayar ke negara-negara timur jauh atau Far East itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang Afrika, dan akan tetapi intensi orang-orang Eropa itu untuk mendapatkan sumber daya itu lebih besar karena mereka melihat bahwa orang-orang yang melakukan penjelajahan seperti Christophorus Columbus, Ferdinand Magellan, itu mereka mendapatkan banyak sekali sumber daya yang ternyata dijualnya nilai tukarnya lebih murah loh daripada beli di negara mereka sendiri. Nah, pengetahuan yang dimaksud itu adalah peta di mana bagaimana cara untuk menuju ke wilayah yang banyak sumber dayanya ini dan apa saja sih karakteristik wilayahnya. Dan secara tidak langsung peta sebagai sebuah pengetahuan itu memungkinkan kekuasaan terhadap orang-orang asli sana, orang-orang yang ditindas menjadi sebuah keniscayaan gitu. Mati-matian bertahan di wilayah jajahannya meskipun harus tinggal jauh dari orang tua atau harus tinggal jauh dari sanak kerabatnya dan memiliki dan mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang tinggal di sana karena tidak mudah melepaskan keuntungan yang didapatkan setelah mengeksplorasi sumber daya yang bukan milik mereka. Karena apa? Easy money. Akhirnya menjajah sebuah negara itu worth it gitu loh. Juga mereka merasa bahwa negara ini tuh bodoh. Negara-negara jajahan itu gampang dibodoh-bodohi sehingga pada akhirnya keuntungan dengan usaha yang lebih minim daripada bekerja di wilayah mereka sendiri gitu. Lalu asal muasal bahasa. Kenapa kok orang-orang itu kok tiba-tiba datang lagi ke Indonesia punya banyak pengetahuan tentang sesuatu. Yang pertama itu adalah kita harus membahas tentang bahasa. Tulisan merupakan alat penting untuk menjalin pengetahuan karena tulisan sendiri itu adalah sebuah medium untuk mencatatkan atau mendokumentasikan apa-apa saja yang ada dalam era tersebut gitu. Tulisan menyebabkan penyampaian informasi lebih mudah, lebih terperinci dan lebih akurat karena tulisan itu pasti memiliki standarisasinya sendiri. Lalu standarisasi yang satu dengan standarisasi yang lainnya itu dapat dipastikan sama meskipun bahasanya berbeda akan tetapi dapat diterjemahkan menjadi sesuatu yang artinya sama gitu. Terus tulisan mana sih yang paling awal? Nah, tulisan yang paling awal itu adalah tulisan Pakus Sumeria yang
berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, tulisan paku Sumeria ini juga ditulis menggunakan lempeng tanah liat yang merupakan sebuah penemuan yang fenomenal untuk mendokumentasikan apa-apa saja yang mendokumentasikan awalnya untuk mendokumentasikan niaga atau perniagaan, di mana jual beli itu merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan suatu negara atau kehidupan suatu bangsa. Selanjutnya, nah, strategi dasar tulisan. Nah, strategi dasar tulisan atau strategi dasar abjad, kalau bisa kita bilang itu ada 3. Yang pertama ada alfabet, yaitu satu lambang unik untuk setiap bunyi dasar bahasa. Kita bisa lihat huruf A. Misalnya huruf ini deh, huruf I. Nah, bunyi huruf I itu kan pasti di identiknya sama lambang yang ini. Lalu logogram, satu lambang tertulis mewakili satu kata utuh. Logogram itu biasanya ditemukan di tulisan Cina atau Korea atau tulisan yang menggunakan tulisan yang menggunakan aksara selain alfabet gitu. Lalu ada silabari, satu lambang untuk setiap suku kata. Biasanya juga ditemukan di tulisan Cina, Korea, atau Jepang. Nah, strategi dasar tulisan ini tidak mungkin hanya ada satu, tidak mungkin hanya alfabet saja, logogram saja, atau silabari saja. Akan tetapi 3 ini saling berdifusi membentuk sebuah bahasa atau membentuk sebuah tulisan yang mana memiliki karakteristik mereka sendiri. Selanjutnya, kenapa sih kok tulisan yang ini bisa berkembang? Apa saja syarat-syarat berkembangnya tulisan? Yang pertama, manfaat. Apakah sistem tulisan dan bahasa itu akan bermanfaat bagi masyarakat? Kepada peradaban masyarakat itu. Misalnya, apakah ilmu-ilmu mereka bakalan dapat dituliskan lewat hal tersebut, atau mungkin dokumentasi tentang ternak atau dokumentasi tentang perniagaan atau hukum-hukum menjadi sebuah alasan mengapa tulisan itu berkembang. Lalu menghidupi juru tulis. Apakah masyarakat bisa menyokong kehidupan para juru tulis yang diperlukan? Jadi masyarakat itu juru tulis itu kan pasti awalnya dari satu orang yang mengembangkan satu tulisan, lalu mereka mereka menawarkan tulisan mereka kepada sang otoritas atau pemerintah untuk mengadopsi tulisan tersebut. Nah, ketika pemerintah setuju untuk menghadapi tulisan tersebut kan secara tidak langsung yang punya kemampuan untuk menulis itu hanya terbatas gitu. Jadi selama mereka sepakat untuk menghidupi juru tulis, maka tulisan itu bisa berkembang gitu. Karena kan butuh waktu untuk mempelajari suatu tulisan dan menjadikannya menjadikannya sebuah bahasa resmi atau tulisan resmi dari sebuah bahasa. Lalu selanjutnya, bentuk penyalinan ciptaan. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok tulisan itu bisa alfabet semua di seluruh dunia, atau tulisan Hangul atau tulisan Jepang, katakana, hiragana, atau tulisan Pinyin Cina itu, atau tulisan Rusia, krilik Rusia itu bisa bisa berkembang lewat itu. Yang pertama ada penyalinan cetak biru, yaitu menyalin atau memodifikasi tulisan yang sudah ada. Kan penyalinan cetak biru itu berlaku buat huruf abjad atau huruf Latin dan bahasa-bahasa yang ada di sekitaran Latin itu dengan menggunakan modifikasi kecil sehingga akhirnya muncul bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanish, lalu bahasa Portugis. Lalu itu selanjutnya ada difusi gagasan. Hanya menggunakan gagasan dasar dan harus mencipta ulang perinciannya. Jadi difusi gagasan itu kayak huruf Cina, huruf kayak huruf Cina
dan huruf-huruf selanjutnya, yaitu mereka hanya Cina, Jepang, Korea, mereka hanya menciptakan mereka hanya melihat bahwa oh tulisannya kayak gini, kita bisa nih bikin yang mungkin lebih gampang atau memodifikasi dengan menambahkan aturan-aturan yang nggak ada di huruf tersebut. Pada akhirnya cetak biru tersebut berkembang menjadi sebuah tulisan yang baru. Lalu, strategi menerjemahkan bahasa. Nah, strategi menerjemahkan bahasa ini berkaitan dengan difusi gagasan, di mana bagaimana sih huruf-huruf Cina, Jepang, Korea, atau huruf-huruf Rusia dan Ukraina itu kan hampir mirip ya. Nah, itu gimana agar mereka bisa menciptakan satu bahasa yang kelihatannya sama, kelihatannya mirip, tapi ternyata tidak mirip. Gitu. Yang pertama menggunakan kombinasi dua huruf, yaitu menggunakan kombinasi dua huruf atau lebih. Misalnya seperti dari kalau kita bahasa Indonesia, itu kita menggunakan bahasa NG. NG itu kan nggak familiar ya di English atau di di kata-kata di frasa-frasa yang lainnya gitu. Nah, kita menggunakannya untuk menerjemahkan bahasa gitu. Lalu adanya tanda pembeda, menambahkan tanda pembeda kepada huruf kecil yang sudah ada. Seperti yang teman-teman ketahui, kita seringkali menemui huruf-huruf yang kelihatannya berbeda gitu dalam alfabet atau bahasa-bahasa yang lainnya, seperti huruf Spanyol dengan N dan ada tanda layar di atasnya, itu kan untuk menerjemahkan bahasa mereka dan membuat bunyi-bunyian itu lebih sesuai dan lebih cocok dengan bahasa mereka gitu. Lalu ada huruf baru, menciptakan huruf baru untuk menambahkan alfabet, seperti huruf-huruf Yunani. Seperti kita tahu alfabet dari A sampai Z itu kan ada juga tuh yang menciptakan huruf-huruf yang baru untuk mengakomodir kata-kata tersebut dengan terjemahan bahasanya, seperti Yunani yang menciptakan banyak huruf baru untuk untuk mengakomodir untuk mengakomodir penerjemahan bahasa dari bahasa-bahasa lainnya. Selanjutnya, akhirnya kita menggunakan alfabet. Kenapa kok kita akhirnya menggunakan alfabet? Yang pertama ada pembatasan lambang. Karena alfabet itu menggunakan lambang itu hanya cukup dibatasi satu huruf, satu huruf itu hanya satu lambang. Jadi hanya untuk konsonan tunggal. A ya A, B ya buat B. Nggak ada kan huruf A dibaca jadi C, itu kan nggak ada. Lalu yang selanjutnya hafalan, menempatkan huruf dalam urutan tertentu dan memberi nama mereka. Seperti kita tahu A, B, C, D, E sampai Z itu kan mereka sudah berada dalam satu tempat yang tertentu gitu. Meskipun kita bisa melihat kustomisasi pengacakan huruf alfabet dalam komputer atau keyboard, akan tetapi kan dari yang terakhir menempatkan huruf vokal. Nah, huruf vokal ini berguna untuk agar katanya itu bisa bunyi gitu. Ketika kita ketemu huruf vokal dan konsonan kan katanya kata-katanya kan bisa bunyi lebih mudah. Tapi ketika kita menemukan huruf konsonan dan konsonan, mungkin kata-katanya akan lebih sulit dimengerti. Begitu. Nah, tulisan itu sebenarnya bukan punya kita ini sebenarnya gini. Kenapa kok tulisan-tulisan awal itu pada akhirnya tersisih dan pengembangan itu yang pada akhirnya kita menggunakannya. Yang pertama adalah karena tulisan-tulisan awal rumit, bermakna ganda dan tidak lengkap. Lalu sedikit sekali orang yang belajar tulisan awal. Jadi tulisan awal itu hanya terbatas digunakan oleh bangsawan dan orang-orang yang memegang kendali untuk penyebaran makanan atau penyebaran harta.
Selanjutnya tulisan awal hanya dibuat untuk kepentingan institusional. Jadi orang-orang zaman dulu yang bertani dan meramu itu mereka tidak mengenal tulisan awal. Yang mengenalkan tulisan awal itu ya awalnya kepada pejabat-pejabat, lalu pedagang-pedagang gitu. Lalu tulisan diciptakan di daerah-daerah produksi makanan yang mereka membutuhkan dokumentasi tentang jumlah makanan atau jumlah produksi mereka. Lalu sebagian masyarakat yang memiliki tulisan meminjam dan mendapatkan ilham dari tetangga, bukan menciptakannya. Karena kita tahu menciptakan sebuah tulisan itu sulit gitu, lebih mudah untuk secara langsung mengadopsi tulisan-tulisan yang ada dari tetangga suku atau tetangga bangsa dan menyesuaikannya dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang domestifikasi hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu adalah domestifikasi tumbuhan. Nah, kenapa sih kok domestifikasi tumbuhan dan hewan itu harus muncul dari bulan sabit subur? Yang pertama adalah karena produksi pangan muncul secara dini di bulan sabit subur disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, zona iklim Mediterania yang terluas, lalu variasi iklim terbesar. Variasi iklim ini yang menyebabkan tumbuhan apapun itu bisa tumbuh di sana. Sebagian besar tumbuhan bisa tumbuh di sana karena iklimnya variatif. Nggak panas doang, atau iklim gurun doang, atau iklim dingin doang gitu. Lalu ada ragam ketinggian dan topografi. Jadi di sana tuh ada dataran rendah, dataran tinggi, ada lembah, ada ngarai, ada sungai, ada tanjung. Lalu ada aneka ragam biologis. Aneka ragam biologis itu di mana kan ini wilayah subur ya, wilayah yang memungkinkan untuk tanaman bertumbuh. Jadi akhirnya tanaman-tanaman akhirnya lingkungan yang menguntungkan. Lalu yang selanjutnya tidak banyak kompetensi dari pemburu dan pengumpul. Nah, karena saking suburnya pemburu dan pengumpul yang ada di wilayah sana itu mereka tidak memandang orang lain itu sebagai kompetitor, malah mereka memandang sebagai saudara. Dan itulah yang menyebabkan bahwa bulan sabit subur itu merupakan sebuah tempat strategis dari domestifikasi tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, 18% mamalia kandidat domestifikasi berasal dari Eurasia. Eurasia memiliki paling banyak kandidat mamalia liar dan kehilangan paling sedikit dari saat evolusi. Tadi kan sudah saya singgung 5 faktor yang menyebabkan hal tersebut. Karena strategis itu menyebabkan Eurasia itu bulan sabit subur, di mana dia memiliki kandidat domestifikasi sebesar 18%. Di mana yang lainnya itu dibagi-bagi, dan yang paling besar adalah Eurasia. Selanjutnya, halangan seragam. Nah, kan kita tadi sudah saya jelaskan, kan Eurasia paling banyak ya di sana. Apakah benua-benua lainnya itu punya halangan yang seragam atau punya halangan yang sama ketika mendomestifikasi hewan atau menjadikan hewan itu menjadikan hewan itu peliharaan. Yang pertama, penerimaan hasil domestifikasi Eurasia secara cepat. Jadi, domestifikasi Eurasia secara cepat itu dengan sangat mudah diterima oleh wilayah-wilayah lainnya gitu. Lalu ada kegemaran memelihara hewan, di mana orang-orang di setiap dunia atau di setiap wilayah itu pasti suka memelihara hewan yang akhirnya setelah didomestifikasi oleh wilayah Eurasia, makanya mereka mengadopsi hewan-hewan tersebut. Lalu domestifikasi cepat 4 spesies kuno, lalu domestifikasi berulang pada spesies yang sama. Domestifikasi berulang pada spesies yang sama, misalnya kucing. Orang Mesir kan sudah mendomestifikasi kucing, akan tetapi kita masih domestifikasi lagi untuk jenis-jenis kucing yang lainnya, meskipun ada beberapa kucing yang tidak bisa kita domestifikasi. Nah, selanjutnya ada kegagalan upaya modern untuk domestifikasi hewan. Mendomestifikasi hewan itu gampang-gampang susah. Jadi upaya-upaya ketika sebuah suku atau sebuah
wilayah berusaha untuk mendomestifikasi hewan, mereka menghadapi kegagalan karena uh, karena kepadatan atau mungkin karena wilayahnya itu tidak setara atau tidak memiliki kenyamanan yang sama dengan wilayah awal tempat domestifikasi tersebut. Nah, mengapa semua hewan itu tidak jinak? Kenapa sih kok kita tidak bisa mendomestifikasikan semua hewan? Kenapa semua hewan itu ada yang jinak, ada yang hewan liar? Hasil yang didapatkan. Jadi gini, ketika kita membahas tentang domestifikasi, pasti ada tujuan untuk domestifikasi tersebut, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil-hasil dari menggunakan hewan tersebut. Misalnya kita mendomestifikasi sapi, maka kita mendapatkan keuntungan dari daging, dari tenaga mereka membawa peralatan, dan dari susu mereka. Nah, ketika kita mencoba mendomestifikasi harimau, kita tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Kenapa? Karena mereka memiliki kos yang lebih banyak daripada herbivora yang cukup diberi makan rumput atau tumbuhan, sedangkan hewan karnivora harus diberi makan ayam atau hewan-hewan lainnya yang memakan kos yang lebih besar. Yang pasti itu berarti menekan atau mengurangi keuntungan yang bisa didapatkan. Yang kedua adalah laju pertumbuhan. Nah, hewan yang lama mengandung tidak ekonomis. Nah, kita bayangkan saja kalau misalnya kita mau domestifikasi gajah. Untuk diet, gajah itu sudah makan tumbuhan. Akan tetapi laju pertumbuhannya dia hamilnya lama. Nah, untuk apa kita domestifikasi gajah kalau misalnya kita nggak bisa mengembangbiakan gajah tersebut atau mengembangbiakan hewan tersebut gitu. Jadi hewan-hewan yang memiliki masa mengandung yang lama menyebabkan hewan-hewan tersebut tidak ekonomis atau tidak memiliki keuntungan yang besar untuk didomestifikasi atau dijinakkan. Nah, selanjutnya ada masalah penangkaran. Nah, masalah penangkaran ini ada beberapa hewan yang membutuhkan tempat-tempat khusus untuk penangkaran gitu. Jadi misalnya hewan yang tidak bisa ditemukan di seluruh dunia, misalnya zebra itu kan harus lari-lari, harus ada di sabana yang luas gitu. Dan itu memakan dan itu memakan tempat penangkaran yang harus yang luas juga gitu loh. Nah, itu tidak ekonomis. Makanya zebra masih dikategorikan sebagai hewan liar, padahal dietnya sudah herbivora, lalu laju pertumbuhannya juga sudah herbivora. Laju pertumbuhannya juga lebih cepat daripada kuda nil atau gajah. Yang selanjutnya ada sifat bengis. Buat apa memelihara hewan yang kapan saja bisa membunuh kita? Nah, sifat bengis itu ini, kenapa kok kita cuma bisa mendomestifikasi kucing-kucing yang kecil daripada kucing-kucing yang besar seperti harimau, macan tutul, terus harimau, macan tutul, singa, karena mereka memiliki sifat bengis. Nah, sifat bengis itulah yang menyebabkan tidak ekonomis kalau misalnya kita pelihara. Buat apa kita memelihara hewan? Hewan yang mudah panik bisa mengancam keselamatan penangkar. Nah, ada pula hewan-hewan itu yang takut atau mudah panik kan ketika dia berada di wilayah asing. Nah, kepanikan ini yang menyebabkan resiko keselamatan penangkar atau resiko keselamatan hewan tersebut akhirnya membawa resiko yang lebih besar gitu. Akhirnya membawa ke masalah penangkaran gitu. Hewan yang mudah panik itu bisa mengancam keselamatan penangkar. Bayangkan kalau misalnya tiba-tiba kita mau alpaka, kalau nggak salah. Alpaka itu kan dia sifatnya nyeruduan atau mudah menyerudukkan. Nah, itu kan kalau misalnya dia tiba-tiba kaget terus
tiba-tiba menyeruduk ke pemiliknya, itu menjadi suatu hal yang membahayakan kan akhirnya. Lalu struktur sosial, hewan kawanan lebih mudah digembala dari hewan teritorial. Nah, gini, struktur sosial itu di mana pengembalaan itu kan pengembalaan itu bagian dari penjinakan hewan ya. Nah, ketika hewan yang berkawanan, misalnya sapi, cattle tuh hewan-hewan ternak, itu kan mereka berkawanan gitu dan patuh pada ketua kawanannya itu. Nah, ketua kawanannya itu sudah pasti ambil manusia kan. Nah, kalau misalnya hewan kawanan itu pasti lebih cepat nurut daripada hewan teritorial. Hewan teritorial itu kayak kucing, anjing, teritorial, di mana mereka mereka berkawanan. Cuman mereka tuh tidak ada hierarkinya mereka setara gitu. Jadi mereka menandai kawasan mereka dan mereka akan tetap di kawasan itu gitu. Jadi bukan hewan yang secara langsung manut kepada pemilik kepada ketua kawanannya gitu. Nah, hewan teritorial ini biasanya cuman kalau paling bergerombol ya 5 atau 4 kayak gitu. Nah, hewan teritorial ini lebih susah karena mereka lebih susah nurut daripada hewan kawanan. Oke, yang selanjutnya, history followed different courses for different people because of differences among people's environment, not because of biological differences among peoples themselves. Jadi, history atau sejarah itu followed different courses for different people, diikuti oleh course atau sebab yang berbeda kepada masing-masing orang yang berbeda karena perbedaan dalam lingkungan orang-orang tersebut, bukan karena biological difference atau perbedaan biologis di antara orang-orang tersebut. Nah, inilah yang menjawab mengapa Eropa itu atau orang kulit putih itu lebih banyak yang menciptakan daripada kelihatannya lebih banyak yang menciptakan daripada kita, karena teritorial atau di sini Jared Diamond menegaskan bahwa hal itu disebabkan oleh different people's environment gitu. Jadi bagaimana lingkungan orang-orang Eropa itu mendukung penciptaan dibandingkan lingkungan orang Indonesia atau orang-orang yang lainnya gitu. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan.